sekolah dengan adanya Ibu Rika ya, Kaironi Rika Khairani ini memberikan efek dan dampak sangat positif sekali di sekolah kita, sehingga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi ya untuk saling sharing and growing together, berbagi, bergerak bersama, sehingga budaya-budaya positif yang ada di CGP ini bisa tertular dan bisa ditransfer oleh Bu Rika kepada guru-guru yang lain. Mungkin itu saja pembukaan dari saya ucapkan kita bersama-sama mengikuti acara ini baik dan mendapatkan nilai positif dari kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan dari Allah. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anwanda selaku Kepala SDGP Kabupaten Gunung beserta teman-teman sekalian rekan sejawat saya di SDGP Kabupaten Gunung. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Izinkan saya Bapak Ibu ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu Bapak Ibu dengan kesibukannya masing-masing masih menyempatkan diri untuk berada di dalam ruangan yang sederhana ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah mendukung saya sebagai rekan kerja yang baik untuk saya selama saya melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini dengan saya kalau guru penggerak angkatan ke-7 Kalimantan Barat melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 yang saya pelajari pada program guru penggerak di angkatan ke-7 Bangka Barat. Jadi izinkan saya memberikan atau sharing mengenai apa yang sudah saya dapatkan. Saya ucapkan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya rasa kita semua di sini di SDGP 23 ini adalah semuanya guru hebat yang bisa memulai dari diri kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Jadi saya ingatkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk saling kerjasama, berkolaborasi bersama saya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya menyadari bahwa saya di sini bukan apa-apa Bapak Ibu. Tanpa dukungan, tanpa motivasi, tanpa dorongan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Anwanda yang selalu bisa memotivasi saya, mendukung saya selama proses pendidikan guru penggerak ini. Untuk teman-teman yang telah bersedia membantu saya selama proses menjalankan program guru penggerak ini, terima kasih juga atas bantuan ya, baik moral maupun material yang sudah diberikan. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya rasa, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sudah memahami materi tentang budaya positif. Ya, tanpa kita sadari, kita sebagai guru di SDGP 23 Merto ini sudah menerapkan berbagai budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam arti bahwa kita harus konsisten dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang kita percayai untuk kita lakukan bersama di lingkungan sekolah ini ya, yang bertujuan agar sekolah kita ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini ya bermanfaat agar menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tenang pada peserta didik. Karena tanpa kita sadari, jika kita sudah menciptakan budaya positif di sekolah,
bertindak dan memerdekakan dirinya sehingga menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 7 konsep kunci budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1 jadi 4 program pendidikan guru penggerak. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang posisi kontrol restitusi, yang keenam mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, inilah pengertian pembelajaran dengan paradigma baru. Akhir-akhir ini ya kita sudah sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak asing lagi mengenai P3 ini. Jadi memang sekolah kita sudah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terutama di kelas 1 dan kelas 4. Jadi mungkin ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing lagi didengar. Di telinga Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah tahu ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Itulah Bapak Ibu ya, implementasi kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu berhubungan dengan pembelajaran paradigma baru. Ya, yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah, hal tersebut Bapak Ibu itu relevan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Hajar Dewantara. Jadi prinsip pembelajaran dan paradigma baru ini pembelajaran yang memang sudah seharusnya kita rancang sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dimiliki peserta didik Bapak Ibu. Ini memang tentunya tidak semudah berbicara saja, tapi saya yakin Bapak Ibu semua dengan mempelajari modul-modul harapannya di platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti bimbingan yang ada di sana, insya Allah kita bisa mendapatkan pengetahuan atau materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memang ini tugas kita sebagai pendidik bisa melaksanakan pembelajaran sesuai kontrak zaman Bapak Ibu ya. Kontrak zaman bahwa kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada agar kita tidak ketinggalan, agar peserta didik kita semakin dapat merdeka belajar. Mudah-mudahan harapannya nanti apa yang sudah diharapkan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim dan sesuai juga dengan apa konsep-konsep dari Bapak Hajar Dewantara itu bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik. Ya, nah, bagaimana bisa menerapkan budaya positif jika tidak ada disiplin positif? Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, menerapkan disiplin positif. Saya menyadari bahwa saya sebagai guru di SMP 3 tahun ini banyak kekurangannya Bapak Ibu ya untuk masalah disiplin. Tapi saya menyadari setelah mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini bahwa saya harus mulai tergerak dari dalam diri saya sendiri, kemudian saya bergerak melakukan atau menerapkan ilmu atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak tersebut. Dan ini tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu dapat dilakukan dengan mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita meningkatkan motivasi internal kita atau motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Intinya mulai dari diri sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita percayai dan kita hargai, karena hal tersebut sangat bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri ya sebelum berdampak pada orang lain. Nah, nilai kebajikan ini
itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari diri kita sendiri yang ingin kita capai, yang kita percayai dan kita yakini akan bermanfaat dan berdampak bagi kita sendiri, diri kita sendiri terutama, dan juga semoga apa yang kita lakukan, nilai-nilai positif, disiplin positif yang kita lakukan dapat juga dirasakan dan berdampak juga bagi orang lain yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, jadi. Nah, apa ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika seseorang merdeka dapat melakukan segala sesuatu perubahan atau budaya positif dan disiplin positif yang berasal dari diri mereka sendiri, mulai dari diri mereka sendiri atau termotivasi secara intrinsik, itu harus ada disiplin yang kuat. Karena jika tidak dapat melakukan disiplin mulai dari diri sendiri atau self disiplin, berarti kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, itu akan mustahil Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, itu artinya harus ada orang atau oknum tertentu yang mendisiplinkan diri kita. Seperti halnya kita di sekolah Bapak Ibu ya, jika kita tidak bisa memulai diri sendiri untuk melaksanakan disiplin positif dalam menerapkan budaya positif, tentulah kepala atau pemimpin kita, Bu Alma Wardah yang akan mendisiplinkan kita ya sebagai pemimpin kita di sekolah kita. Nah, yang inilah yang seharusnya harus kita sadari Bapak Ibu. Saya merasa memang saya sendiri belum berjuang keras untuk mewajibkan diri saya melakukan ini, tapi saya tergerak untuk berusaha Bapak Ibu ya. Hanya berusaha terus belajar memperbaiki diri. Nah, disinilah waktunya karena saya memiliki kesempatan untuk mendiseminasikan, sharing tentang pengalaman saya selama mempelajari modul-modul yang saya dapatkan dari proses pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa inilah waktunya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama saya, ya mulai dari diri kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya, penuh perjuangan, penuh motivasi intrinsik yang kuat yang harus kita bangun dari diri kita sendiri supaya setidaknya pemimpin kita tidak begitu punya daya yang kuat lagi untuk mendisiplinkan kita, karena kita sudah mulai berubah dari diri kita sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya itulah kata Ki Hajar Dewantara. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari motivasi atau dorongan orang lain seperti kita sebagai pendidik. Jadi kita diharapkan dapat memerdekakan siswa. Memerdekakan siswa di sini artinya membuat mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nanti akan ada di slide berikutnya tentang nilai-nilai kewajiban yang harus kita sadari dulu, terutama sebagai pendidik ya, agar apa yang kita lakukan dapat ditiru oleh anak didik kita. Seperti semboyannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3 Bapak Ibu yang mungkin masih ingat Bapak Ibu. Semboyan yang pertama itu apa? Iya, Ingarso Sungtolodo, artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Yang kedua adalah Ingma Biomanggen Sematung Sabto, di tengah memberikan semangat ya, memberikan dorongan. Dan yang terakhir adalah Sukuri Handayani. Apa artinya Bapak Ibu? Iya, di belakang memberikan motivasi atau dorongan ya. Nah, ketiga semboyan inilah yang sebetulnya harus kita benar-benar kita sadari supaya kita bisa bergerak berubah menjadi guru yang lebih baik lagi, karena saya yakin Bapak Ibu di sini yang sama-sama sudah memiliki sertifikat pendidik yang sudah
cetuskan sebagai guru profesional, pada dasarnya, pada kenyataannya kita bisa saja bertindak tidak seprofesional seperti yang tertulis pada sertifikat pendidikan kita miliki, Bapak Ibu ya. Jadi inilah proyek-proyek nilai kebajikan yang harus kita sadari. Sebetulnya ada 6 lagi proyek-proyek nilai kebajikan menurut berbagai sumber, tapi di sini tidak saya sebutkan. Ini mungkin nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai karakter ya, karakter yang memang harus muncul pada diri kita sebagai pendidik, kemudian ditiru oleh para peserta didik kita yang menjadi anak didik kita di sekolah. Nah, berikutnya Bu Evi. Nah, itu tadi mengenai motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita pribadi. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui ya, karena saya yakin Bapak Ibu kan adalah guru profesional yang lebih berpengalaman dari saya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini adalah contoh-contoh. Jadi ketika seorang anak ingin belajar, dimulai dari dirinya sendiri, ingin belajar membaca karena keinginan dia sendiri untuk belajar membaca, bukan dorongan dari orang tua atau gurunya. Ketika itulah berarti dia sudah bisa memerdekakan dirinya sendiri. Karena apa? Motivasi inilah yang dibutuhkan, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Ketika mereka meyakini bahwa dengan adanya belajar itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, karena dengan belajar akan membuat mereka bisa berpengetahuan, bisa menjadi anak yang pintar, seperti itu. Bukan karena penghargaan, bukan karena pujian, bukan karena dorongan dan motivasi dari gurunya, meskipun sebetulnya motivasi internal itu dibutuhkan juga Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya mengajak agar siswa itu terbiasa untuk memerdekakan dirinya dengan dapat menumbuhkan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Seperti halnya kita berada di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita ada motivasi dari dalam diri untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama ini selama menjadi pendidik ya Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana seseorang berperilaku? Ternyata Bapak Ibu, menurut penelitian Dian Bowser ini dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu bertindak? Kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebingungan. Nah, mudah-mudahan siswa kita tergerak melakukan sesuatu bukan atas dasar ketiga ini Bapak Ibu, tapi dimulai dari diri mereka sendiri atas motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Sebagai contohnya Bapak Ibu ya, anak-anak kita di kelas itu ya, ketika kita beri motivasi dorongan untuk menyelesaikan tugas dengan baik, kadang-kadang kita memberikan penghargaan tertentu ya, berupa pujian, atau kadang kita memberikan hadiah-hadiah tertentu kepada mereka, bukan hanya kata-kata motivasi, bukan hanya dorongan-dorongan yang bersifat verbal, tapi kadang kita memberikan materi Bapak Ibu ya. Nah, ternyata perilaku manusia seperti ini yang tidak diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dan juga Bapak Menteri kita Bapak Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim ya. Yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang diharapkan mampu muncul pada diri peserta didik kita. Jadi kita ini sebagai pendidik diupayakan dapat membuat peserta didik kita menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan menerapkan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan mereka yakini dapat bermanfaat untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka tergerak Bapak Ibu untuk memulai dari diri mereka sendiri melaksanakan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita ya. Jadi itulah tadi ketiga
motivasi perilaku manusia menurut Diane Gorsan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang sangat baik untuk itu. Tentunya kita ini sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Seperti halnya hari ini saya memiliki kebutuhan untuk mendesiminasikan pemahaman dan penerapan saya apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1.4 budaya positif. Saya yakin Bapak Welly ada kebutuhan lain ya Bapak Ibu ya. Betul Bapak Welly? Bapak Welly ingin segera menyelesaikan PTK-nya karena besok mau seminar. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain, karena sekarang ini kan kita sedang mengolah nilai ya, sedang sibuk-sibuknya dengan urusan rapor kita ya. Saya yakin juga Bapak Ibu punya kebutuhan dasar lain. Nah tapi di sini Bapak Ibu saya hanya ingin memberitahu bahwa 5 kebutuhan dasar manusia berperilaku itu adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi seseorang itu bertindak melakukan sesuatu itu karena yang pertama ingin bertahan hidup, yang kedua karena ingin mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga karena ingin mendapatkan kebebasan atau freedom. Yang keempat karena ingin mendapatkan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir karena penguasaan atau power. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang ada di slide sebelumnya, atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati dan kita yakini telah kita laksanakan, kita terapkan di kelas, itu bahwa sebenarnya mereka itu ada yang mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima tadi merupakan kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika ada di kelas, ada anak didik kita yang kadang kan minta perhatian kita sebagai gurunya, ada yang berusaha tidur-tiduran ketika kita menjelaskan pelajaran di kelas ya. Nah mungkin saja Bapak Ibu semalam mereka bergadang, atau semalam mereka menonton TV karena seharian setelah pulang sekolah sampai menjelang maghrib mereka membantu orang tuanya bekerja di pelabuhan, misalnya berdagang di pelabuhan. Akhirnya hanya pada saat malam mereka bisa menonton TV atau bermain HP atau bermain game. Nah karena melakukan hal tersebut, akhirnya pada besoknya keesokan harinya berdampak pada perilaku mereka di kelas. Kadang-kadang mereka butuh perhatian seperti tidur-tiduran di kelas ya Bapak Ibu, yang tidak sebetulnya perilaku atau tindakan mereka itu tidak kita inginkan sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru kan tentunya kita ingin mereka bisa melaksanakan pembelajaran. Kita sebagai guru itu harus memahami kebutuhan dasar mereka. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa mulai menyadari dari diri kita sendiri bahwa ternyata mereka itu punya alasan mengapa mereka bisa bertindak di luar atau melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Nah inilah Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya. Di sini saya hanya sharing pengalaman saya dan pengetahuan saya, karena memang sudah wajib untuk mendesiminasikan apa yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya juga menyadari materi ini bermanfaat sebetulnya Bapak Ibu untuk kita sadari bersama, untuk kita terapkan bersama, karena budaya positif ini memang sangat penting untuk diterapkan, untuk untuk kita lakukan terus-menerus secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi mulai dari diri ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa tergerak dan bersama-sama bergerak untuk menciptakan budaya positif, untuk bisa memahami manusia, peserta didik kita, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, nah disinilah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui sebelum kita menerapkan restitusi.
itu posisi yang paling tidak diperkenankan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Ini posisi yang agak aman tapi tetap ada posisi terbaik ya. Yang keempat sebagai pemantau atau kontrol. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kita disarankan untuk bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi disarankan sebagai pendidik, kita tidak lagi berperan sebagai penghukum ketika salah seorang siswa kita melanggar aturan. Kalian untuk bersama-sama, ini bukan lagi sebagai tata tertib yang kita buat sendiri sebagai guru di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita buat bersama siswa. Buat bersama siswa, tidak lagi kita yang menentukan sendiri aturan-aturan apa atau peraturan apa atau hal disiplin apa yang harus mereka laksanakan. Jadi tidak lagi otoriter, Bapak Ibu ya. Jadi kita berkolaborasi bersama siswa, menciptakan, membuat kesepakatan kelas, dan kita yakini bersama, kita sepakati bersama. Ini hal-hal yang harus kita terapkan secara konsisten bersama di kelas. Jadi kita sebagai pendidik kolaborasinya dengan siswa dalam membuat semua peraturan yang kita yakini akan kita terapkan dan berdampak positif, terutama di kelas kita sendiri sebagai kelas kita mengajar. Nah, jadi yang pertama, selama ini saya yakin Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berikan pengalamannya selama menjadi guru ini. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan posisi terbaik sebagai manajer? Mungkin boleh Bapak Ibu salah satu dari Bapak Ibu menceritakan pengalamannya. Selama ini pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru, ketika ada seorang siswa kita yang melanggar aturan atau peraturan sekolah kita, apa ya? Posisi apa yang selama ini Bapak Ibu jalankan untuk mengatasi masalah mendisiplinkan murid kita tersebut? Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan pengalaman atau sharing pengalamannya terkait pengalaman selama mengajar berpuluh tahun atau beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Ana. Ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu.
Bu Ana ya. Ya. Jadi Bu Ana merasa telah melakukan atau menerapkan peran sebagai pemantau atau kontrol ya ketika ada seorang muridnya melanggar peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Tapi saya tadi Bapak Ibu ya mendengar ada kata Bu Ana mengingatkan peserta didik ya kalau melakukan pelanggaran berikutnya itu akan memanggil pihak-pihak tertentu ya yang berhubungan dengan masalah tersebut ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu kan kita sadari selama ini kita berada di posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Karena apa? Secara tidak kita sadari kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada siswa tadi berupa menerapkan posisi sebagai penghukum, posisi yang paling buruk sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah, misal sebagai contoh Bapak Ibu ya, ketika anak terlambat datang ke sekolah pada saat itu sedang pelaksanaan upacara bendera langsung ya. Lalu kita menyuruh mereka berbaris di tempat siswa yang berbeda karena mereka melakukan pelanggaran ya, tidak berkomitmen untuk datang tepat waktu. Lalu kita menyuruh mereka berdiri di barisan tertentu ya, tidak sama dengan posisi teman-teman yang lain. Nah, itu Bapak Ibu tanpa kita sadari bahwa kita sudah berperan sebagai penghukum. Penghukum ini adalah posisi yang paling buruk sebagai seorang guru. Nah, bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu? Nanti di video selanjutnya, kebetulan beberapa hari yang lalu saya sudah minta salah seorang rekan sejawat saya meneliti untuk memvideokan proses penerapan segitiga restitusi. Nah, inilah nanti akan terlihat bagaimana seorang guru itu memposisikan diri mereka sebagai manajer. Nah, untuk kelima posisi kontrol ini dapat kita pelajari nanti Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu video Diane Dosen ya yang menulis buku tadi tentang disiplin ya, disiplin intrinsik tadi nanti ya Bapak Ibu. Nah, adakah Bapak Ibu yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat sehingga mereka itu merasa bersalah dengan apa yang mereka melakukan kesalahan tersebut? Adakah Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti contohnya seperti ini, misalnya ayolah nak, kalau kamu masih seperti ini kan gak kasihan sama Bu Rika. Nah seperti itu kan akhirnya kan anak tersebut ya melakukan sesuatu untuk berubah menjadi lebih baik karena tidak enakan sama gurunya ya, karena merasa bersalah sudah membuat gurunya sedih, sudah membuat gurunya tidak enak hati, tidak nyaman dengan perilaku yang mereka lakukan atau perilaku tindakan yang mereka lakukan di kelas ya sebagai pelanggaran dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ada Bapak Ibu yang pernah seperti itu sama siswa? Pak Ari mungkin ada pengalaman tertentu terkait penerapan posisi kontrol yang telah Bapak jalankan selama ini sebagai pendidik ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri. Ibu Sari mungkin? Karena ketika Bapak Ibu, nah sekarang saya kasih pengertian lagi, ketika Bapak Ibu ya melihat salah seorang murid Bapak Ibu melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di sekolah yang sudah kita sepakati bersama di sekolah, itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba saya ingin tahu Bu Peto, mungkin coba ceritakan pengalaman Bapak Ibu Peto terkait cara mengatasi masalah siswa yang melakukan pelanggaran di kelas Ibu mungkin. Itu ada pengalaman? Saya yakin ada Bapak Bu ya, silakan Bu diceritakan sama saya dan teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Ya. 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 Jadi selama ini Ibu ya, selama ini ya ternyata. Nah, bagaimana Bu? Setelah Ibu mendapatkan materi 5 posisi kontrol dalam menerapkan restitusi, itu apa pengertian restitusi? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Itu
bagaimana Bu? Ibu, apa yang Ibu sadari sekarang setelah mendapatkan setidaknya gambaran ya secara garis besar ini ya, bahwa posisi kontrol sebagai pendidik itu ada 5. Nah, posisi terbaik itu sebagai manajer, dan posisi paling buruk itu adalah sebagai penghukum. Nah, bagaimana Ibu menyadari hal tersebut Bu Peto? Mungkin bisa sharing apa refleksi diri ya kita ya. Tidak masalah, jadi sekalian pada saat di seminar ini kita merefleksi diri kita sendiri ya, supaya nanti tidak melakukan dosa-dosa ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin Bu Peto ya, apa yang Ibu sadari setelah Ibu dapatkan materi ini dari saya? Ya selalu mungkin yang bersalah karena saya juga. Jadi Ibu merasa bersalah ya sama murid Ibu ya, karena selama ini Ibu merasa posisi Ibu adalah sebagai penghukum ya. Ketika murid melakukan kesalahan ya tadi, Ibu tidak segan-segan ya. Cobalah belajar tiap hari, pasti tidak mungkin jadi anak yang bodoh, mungkin seperti itu Bu ya. Atau kamu ini, aku gawe kamu tiap hari. Nah, apa PR dari gawe kan, tidak dikerjakan ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya, iya. Ada lagi Bu Devi mungkin pengalamannya selama mengajar? Karena memang membuat anak merasa bersalah. Kita sering siswa lah nilai turun belajar kan, nilai kecil. Nanti tidak ikut kelas. Iya. Nah, kalau ucapan verbal seperti itu Bu Devi sadari posisi Bu Devi sebagai pendidik itu di posisi yang mana? Yang nomor 1 sebetulnya Bapak kita sadari ya, bukan membuat rasa bersalah kan? Karena kalau untuk membuat rasa bersalah ini berbeda Bapak Ibu dengan posisi penghukum. Kalau penghukum ini lebih kepada memberi hukuman fisik, hukuman verbal berupa kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang tidak sesuai, yang membuat mereka sakit hati, atau terkadang dendam, atau dampaknya lebih parah lagi Bapak Ibu. Akhirnya mereka tidak lagi bisa menghargai kita sebagai gurunya di kelas, akhirnya membuat mereka malas sekolah, atau tidak jarang mereka tidak bersemangat ketika bertemu kita mengajar di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tugas kita sebagai pendidik. Setelah mengetahui materi posisi kontrol ini, disarankan kita mulai dari diri, memperbaiki diri kita agar kita selalu bisa sadar pada posisi kontrol manajer, posisi kontrol terbaik sebagai pendidik. Bagaimana caranya? Nanti akan kita kupas tuntas di video berikutnya. Nah, inilah Bapak Ibu konsep disiplin identitas gagal. Disiplin itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang mengiring ke kegagalan, ya. Ada yang bisa menimbulkan sukses. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan kita? Apakah dengan supaya mereka merasa gagal, ataukah kita membuat mereka menjadi sukses, mendisiplinkan diri mereka sendiri? Ternyata siswa itu adalah kiat atau dampaknya membuat mereka gagal menerapkan disiplin pada diri mereka sendiri Bapak Ibu. Yang pertama hukuman ya, hukuman itu sudah jelas bersifat satu arah ya. Hanya mereka yang merasakan dampak dari hukuman yang kita berikan. Bisa berupa hukuman fisik ya. Sebagai contoh, kita menyuruh mereka keliling lapangan saat siswa ada yang terlambat misalnya, atau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara berlangsung, lalu kita, ayo nak, sebagai hukumannya kamu hormat ke tiang bendera selama 10 menit. Itu adalah hukuman fisik Bapak Ibu ya, salah satu contohnya. Nah, hukuman verbal tadi sudah di sharing oleh Bu Peto dan Bu Ana tadi ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat siswa sakit hati, membuat siswa tidak nyaman ya, yang berdampak buruk bagi psikologi siswa kita yang sedang kita beri konsekuensi apa yang sedang mereka lakukan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid menerima suatu hukuman tanpa mengalami suatu kesepakatan. Jadi kita memberikan hukuman, murid
kebutuhan yang kita berikan. Tidak ada nego-nego kan selama ini Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar mereka menerima semuanya. Ada yang manajer itu, karena kan misalnya hafalan gitu kan, Iya. mereka tidak hafal. Hukuman maksud apa yang kamu mau? Ya Bu, kalau saya tidak hafal nanti saya gini gitu, misalnya pokok lah. Ini sendiri jangan begini, berarti kita tinggal itu gimana? Oh, kalau yang itu tetap namanya bukan di posisi manajer, bukan. Jadi kalau posisi manajer ini kita sebagai guru membuat mereka menyadari kesalahan mereka tanpa kita menyalahkan mereka, tapi kita memberikan solusi, memberikan kenyamanan pada saat kita melakukan restitusi tadi Bu ya. Jadi di sini posisinya kita mengontrol mereka supaya mereka tidak melakukan kesalahan berulang, tapi mereka sendiri sadar, menyadari kesalahan mereka dan mereka bisa merubah tingkah laku mereka sesuai dengan apa yang mereka sadari, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik, apa yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat, apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi motivasi intrinsiknya tadi Bu yang kita tonjolkan, bukan tadi kalau Ibu tadi kan bilang Ibu memberikan konsekuensi ya. Itu nanti ada di materi berikutnya, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Berarti ada bedanya. Kalau yang Ibu tadi itu pemberian konsekuensi, jadi mereka menentukan sendiri ya konsekuensi terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan ya, bagaimana cara mengatasinya. Itu beda dengan posisi manajer. Jadi kalau di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita yang mengontrol mereka setelah mereka berbuat kesalahan ya, kita membuat mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik, tapi ya dengan bantuan kita, maksudnya kita yang membantu mereka menyadari kesalahan mereka sendiri, lalu mereka tergerak dari dalam diri mereka sendiri dan bergerak untuk meninggalkan kesalahan, menimbulkan kesadaran mereka sendiri ya, untuk mereka mengakui kesalahan mereka sendiri, lalu kita membantu mereka mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi sendiri. Karena kan setelah kita pelajari tadi ya, ternyata manusia itu berperilaku, bertindak itu karena ada kebutuhannya yang ingin mereka penuhi, Bapak Ibu ya. Nah seperti halnya tadi kan ada siswa Pak ya, yang mungkin bermain-main di kelas ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran atau menjelaskan suatu materi di depan kelas, ada siswa yang mau ngobrol mungkin ya, karena sebetulnya harus kita sadari bahwa mereka itu punya kebutuhan dasar. Mungkin mereka merasa tidak senang, merasa tidak nyaman selama belajar sama kita. Mungkin kita inilah Bapak Ibu yang di sini, kita itu harus merefleksi diri kita terus. Apakah kita sebagai pendidik itu sudah menjadi pendidik yang baik bagi murid kita? Apakah kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka? Apakah selama proses pembelajaran kita lakukan itu sudah membuat mereka merasa senang, membuat mereka tertarik dengan apa yang sudah kita lakukan di kelas? Nah di sini, nah terkait dengan konsep disiplin ya, untuk mereka agar sukses menerapkan disiplin di diri mereka sendiri, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau hukuman jelas Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham bahwa hukuman itu tidak baik ya untuk diri anak didik kita ya, secara psikologi ya Bapak Ibu ya, psikologi saja. Karena saya pernah Bapak Ibu dulu sewaktu saya menjadi siswa SMP di sekolah saya itu paling tidak suka belajar PJOK, olahraga ya, yang sifatnya aktivitas fisik. Karena mungkin saya menyadari bahwa saya ini dilahirkan Tuhan dengan kodrat yang tidak memiliki fisik yang kuat seperti mungkin Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, mungkin juga karena minat bakat saya tidak sesuai dengan kegiatan yang sifatnya aktivitas fisik seperti olahraga. Akhirnya apa coba Bapak Ibu? Ketika saya melakukan apa ini Bapak Ibu yang oprol ya? Yang ini kepala di bawah, oprol depan ya, roll belakang ya. Saya tidak bisa melakukan itu. Padahal sehari sebelumnya saya berlatih dengan orang tua saya. Tapi ketika pelaksanaan itu berlangsung, saya gagal Bapak Ibu. Awalnya saya di rumah
Bayangkan betapa malunya pada saat itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di posisi saya? Pada saat itu bagaimana? Malu kan? Malu aja ya Bapak Ibu ya di depan teman-teman. Seharusnya Bapak Ibu sebagai pendidik, apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau kalimat verbal apa yang Bapak utarakan, Bapak Ibu utarakan? Kalau seandainya Bapak, Ayo ya gimana? Ya itu bagus sekali Bapak Ibu ya. Saya ucapkan saya berikan tepuk tangan dulu ya kepada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu memberikan motivasi atau dorongan ya kepada siswa. Ayo kamu bisa, memberikan semangat ya, motivasi walaupun sifatnya masih motivasi eksternal ya, tapi tetap bagus Bapak Ibu. Tapi kalau pengalaman saya kemarin justru sebaliknya. Pengalaman yang saya dapatkan justru kalimat verbal yang tidak menyenangkan. Apa yang saya rasakan berapa tahun yang lalu, saya SMP kayaknya Bapak Ibu. Sekarang saya sudah menjadi guru ya. Belasan tahun yang lalu masih ingat. Hal tersebut masih terngiang-ngiang di diri saya. Oleh karena itu seharusnya saya sebagai pendidik tidak melakukan kalimat-kalimat verbal pada siswa. Seharusnya saya sadar ya. Tetapi sadar itu terlambat. Meskipun ini tidak terlalu terlambat. Ketika saya belajar ya Bapak Ibu ya, menimba ilmu di proses pendidikan guru ini, saya mulai menyadari setidaknya saya menyadari dulu. Saya menyadari dulu bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu salah. Ternyata banyak kata ternyatanya Bapak Ibu. Saya berusaha merefleksi diri saya sendiri. Ternyata kalimat pendidik profesional di sertifikat pendidik yang saya dapatkan itu nol besar Bapak Ibu. Tidak menggambarkan diri saya yang profesional sebagai pendidik. Karena saya merefleksi diri saya sendiri. Ternyata kalimat verbal, ucapan, hanya ucapan pada saat itu dulu. Apa yang dia katakan? Payah. Hanya seperti itu. Saya sudah dipermalukan di depan teman-teman saya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di posisi saya mungkin juga merasa malu Bapak Ibu ya. Malu dengan diri saya sendiri karena saya sudah gagal melaksanakan apa yang saya harapkan ya. Kebutuhan dasar saya waktu itu kan saya ingin nilai baik ya. Tetapi ternyata tidak ya. Kenyataannya berbalik dengan apa yang saya harapkan. Dan saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari guru saya. Hingga sekarang saya masih mengingat apa yang sudah saya dapatkan di pengalaman saya itu pengalaman dulu. Ternyata kalimat verbal negatif, tindakan melalui hukuman ya itu tidak berdampak yang baik sama siswa, meskipun upaya kita sebetulnya untuk mendisiplinkan para peserta didik kita, tapi ternyata tidak disarankan Bapak Ibu. Justru mereka hanya takut ya, hanya menghindari ketidaknyamanan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, bagaimana dengan penghargaan? Belum Bu Devi, penghargaan tadi Bu Devi. Nah ternyata penghargaan itu tidak baik. Saya Bapak Ibu sebagai guru juga selama ini telah berbuat dosa dalam hidup saya. Kenapa? Ya setia Bu, terus terang Bu, jujur setelah saya mengikuti CGP ini ya Bu ya, pertama berawal memang motivasinya eksternal ya. Dulu memang saya share sedikit pengalaman saya begitu ya kita ya di CGP Angkatan 5. Kami termotivasi dari diri kita sendiri Bu Devi ya untuk mengikuti proses seleksi calon guru penggerak Angkatan 5. Saya dan Bu Devi gagal pada saat itu ya. Saya gagal. Lalu proses yang kedua, proses seleksi yang kedua ada di Angkatan 7 Bapak Ibu ya. Lalu sebetulnya ada keinginan untuk mengulang kembali proses seleksi ya, melaksanakan kembali proses seleksi tersebut. Tapi ada ketidakyakinan ya, ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan sebelum saya mendaftar proses pendidikan guru penggerak ya CGP Angkatan 7 Bangkalan. Tapi termotivasi ya, alhamdulillah dimotivasi oleh kepala sekolah ya Bu Ana ya, terima kasih. Waktu itu hanya sifatnya motivasi eksternal. Kata Bu Ana, di 2 hari terakhir Bu Rika ikut. Siapa
lagi yang akan ini ya ikut di SD kita. Kalau teman-teman tidak, yang lain masih belum menyanggupi untuk ikut, Bu Ika saja ikut. Tidak masalah gagal yang pertama. Yang kedua kalinya mudah-mudahan sukses katanya. Hanya kalian terbang. Saya merasa sebagai bawahan ya, bawahan pertama hanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar karena dukungan motivasi dari kepala sekolah saya sebagai pimpinan saya. Akhirnya saya mendaftar ya. Memang sebetulnya dari dalam diri saya itu ada rasa penasaran. Saya ingin tidak seperti seleksi-seleksi yang pernah saya jalankan sebelumnya. Saya sama Bu Devi pernah melaksanakan proses seleksi pendidikan profesi guru. Tapi alhamdulillah yang punya kesempatan sekali saja berhasil Bapak Ibu ya. Memang walaupun memang ada beberapa teman yang belum diberi kesempatan langsung berhasil untuk pertama kalinya mencoba. Tapi kan yang kedua, ketiga masih berhasil. Tapi saya merasa pada saat itu kan tes ESA ya lulus. Tes kedua praktek mengajar ya. Praktek mengajar ya tentunya karena sudah melalui proses syuting ya. Bukan syuting sih, melalui proses praktik mengajar. Itu tentunya kan kita kan sehari-harinya ya kegiatan kita itu melaksanakan proses belajar gitu Mas ya. Tapi kan kita bisa mengajar Bapak Ibu ya. Bisa mengajar, bisa mendidik, kita bisa berinteraksi dengan siswa ya melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentunya tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi ternyata di proses seleksi tahap kedua itu saya gagal. Ada apa dengan CGP angkatan 5 ya? Oh, apakah saya ingin mengajarnya tidak baik? Merefleksi diri lagi kan? Akhirnya karena memang berawal dari motivasi ekstrinsik tadi berasal dari pimpinan saya ya, dan juga mungkin rekan-rekan guru juga ada yang motivasi saya untuk mengikuti proses seleksi kedua kalinya. Dan alhamdulillah ya kesempatan makanya saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian ini ya, dan diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan yang sudah saya dapatkan ya. Nanti juga ada sharing pengalaman saya terkait penerapan modul budaya positif yang ada di kelas saya ya, terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kembali lagi ke penghargaan tadi, saya itu jujur Bapak Ibu merefleksi diri saya sendiri. Saya akhirnya kembali menyadari dosa-dosa saya sama diri saya. Ketika mereka mendapatkan ranking, Bapak Ibu, saya pernah memberikan penghargaan. Saya menjadikan mereka hadiah, ya. Nah, nanti kalau kamu ranking 1, 2, 3, siapa yang di sini nanti bisa ranking 1, 2, 3? Nanti di semester 1, semester 2 Ibu udah kasih hadiah. Bapak Ibu pernah melakukan itu? Tidak pernah? Tak pernah? Atau, kemarin misalnya kita akan pertandingan sepak bola, ya. Nah, nanti kalau kamu sukses meraih juara 1, 2, 3 atau juara harapan, nanti Ibu traktir kita makannya di Cafe Kepo misalnya. Adakah Bapak Ibu yang seperti itu? Tidak juga? Adakah? Ada. Siapa yang punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Adakah yang punya pengalaman memberikan penghargaan kepada siswa terhadap kesuksesan yang mereka dapatkan selama ini? Atau terkait prestasi ya, atau terkait nilai, atau terkait sesuatu yang seharusnya bisa mereka lakukan atau laksanakan dengan baik. Ayo, share pengalaman sama saya. Ayo, Bu Devi silakan. Kalau saya biasanya dalam pelaksanaan pembelajaran ya, ketika saya melaksanakan ulangan harian, ini misalnya anak mendapatkan nilai 100 ya, saya akan memberikan hadiah, bisa berupa makanan atau apa saja, alat tulis. Nah, iya, itu memberikan hadiah ya. Hadiah itu sebagai bentuk penghargaan kita menjalankan ya perannya sebagai siswa tadi mendapatkan nilai yang baik ya, prestasinya baik berarti ya Bu ya. Nah, ternyata Bu, banyak sekali dampak-dampak negatif terhadap penghargaan yang kita berikan kepada
ngajarin pakai kertas kambing ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Saya memberikan itu ketika mereka bisa melaksanakan tindakan yang baik, bisa mengerjakan soal dengan baik, bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, atau bisa melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ternyata penghargaan itu tidak sama sekali tidak baik untuk mereka. Iya, karena apa Bapak Ibu? Kenapa? Karena motivasi yang kita tumbuhkan, yang kita biasakan ke mereka itu adalah motivasi yang bersifat eksternal atau berasal dari orang lain, bukan kita tumbuhkan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka tergerak melakukan sesuatu karena iming-iming tadi Bapak Ibu, ya, karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, karena ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, mendapatkan apa yang kita janjikan kepada mereka. Ternyata iya, sebenarnya seperti itu, Bu. Penghargaan itu tidak lebih baik ternyata. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu, ya? Oke, yang berikutnya lagi adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih baik daripada penghargaan sebetulnya. Kalau yang pertama kan hukuman jelas paling buruk, paling jelek, ya, yang kita lakukan kepada siswa. Yang kedua tadi adalah penghargaan, itu masih buruk tapi masih mending daripada memberikan hukuman, ya. Memberikan penghargaan jauh lebih baik daripada kita memberikan hukuman kepada siswa, baik berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua itu tadi apa? Pemberian penghargaan, ya, tidak lebih baik dari konsekuensi. Kalau konsekuensi ini seperti yang Leni sharing tadi, ya, pengalamannya anak bisa melakukan apa yang dilakukan, ya, lalu dikasih pengertian, ya, mereka menyadari kesalahannya sendiri dengan memberikan konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan, ya. Tadi mereka Hukum bisa dari oh iya, mereka memutuskan untuk memberikan hukuman fisik ke diri mereka sendiri, ya, tadi, ya. Nah, itu konsekuensi, ya, konsekuensi. Oke. Nah, ini konsekuensi adalah adanya stimulus dan respon dari sesuatu yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contohnya Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, kita mengajar, ternyata ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ya. Iya, tadi ditanya, betul. Nah, tadi Ibu tahunya, teman-teman juga bilang, ya, kamu ternyata tidak mengerjakan PR matematika. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu tadi, ya? Konsekuensinya apa kalau kamu tidak bisa mengerjakan PR tadi, ya? Tidak melaksanakan kewajiban kamu sebagai siswa yang baik di kelas Ibu. Nah, ditawarkan tadi, ya, konsekuensinya kamu harus misalnya apa tadi, kalau membersihkan WC itu termasuk hukuman. Jadi konsekuensi itu ketika mereka menyadari, oh Bu, misalnya kalau Nak, kamu Ibu kasih PR lagi mengulang yang kemarin karena kamu kan tidak mengerjakan PR hari ini, Ibu tunggu masih PR-nya itu besok, ya. Itu bagus Bapak Ibu, ya. Jadi kita sehingga mereka menyadari, ya, bahwa kalau mereka tidak melaksanakan ini, oh masih dikasih berikan PR lagi, kesempatan lagi, ya, itu konsekuensinya. Ya, konsekuensinya iya, jadi benar bukan tuh, jadi, ya, mulai sekarang Kalau zaman-zaman dulu itu terlambat gitu ya. nah iya, padahal Bu, ya, Waktu gue SD dulu, Bu, kelas 3 tuh gak tau kalian. betul, Guru sampai biru. iya, betul sekali Bu. Jadi 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 berarti intinya kita sama-sama mengapresiasi Bapak Nadiem Makarim, ya, dalam penerapan IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Makanya ini Bapak Ibu, ini program guru penggerak ini dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim supaya
saya guru-gurunya berubah, bukan lagi guru zaman dulu. Jadi diupayakan gurunya bergerak, ya, karena tergerak dari dalam diri tadi, lalu bergerak menjadi berubah menjadi lebih baik, dan diupayakan menggerakkan teman-temannya untuk meniru apa yang sudah mereka lakukan selama proses pendidikan ini. Tapi tentunya Bapak Ibu ya, ada kendalanya ya. Kendalanya karena kita punya sistem masing-masing ya. Inilah ada manfaatnya ketika saya sebagai CGP itu diharuskan untuk mendisiplinasikan, lalu kegiatan tersebut harus diupload di PMM ya. Malu kan tentunya Bapak Ibu ya kalau kita tidak melaksanakan itu ya, sedangkan itu kewajiban ya. Kewajiban saya sebagai calon guru menggerakkan Bapak Ibu sekalian di sini. Baik ibu-ibu, jadi ini saya beri kesempatan untuk ibu semua menonton video tentang bagaimana caranya menjadi pemimpin pembelajaran dengan membedakan kelima posisi kontrol ya. Yang tadinya seperti sudah saya sarankan bahwa kita seharusnya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol yang kelima atau posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Nah, berikut kita saksikan video dari Ibu Diane Clausen. Oke, selamat menyaksikan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalimat-kalimat yang diucapkan ketika salah satu orang siswa melakukan pelanggaran di sekolah. Kita perhatikan bersama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kita perhatikan ya kalimat yang diujarkan oleh ibu tersebut. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya
kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, untuk posisi yang ketiga itu adalah Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang posisi teman. Sering kita memerankan posisi tersebut ya Bapak Ibu. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nah? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Baiklah ibu-ibu,
semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dan mulai disadari oleh diri sendiri untuk berbuat lebih baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan dampak positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Estriani, guru dari SD Negeri 23 Muntok. Budaya positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah didiseminasikan oleh Ibu Rika Hoirani, CGP Angkatan ke-7 Bangka Barat, dapat memotivasi saya untuk melaksanakannya di kelas dengan penuh semangat. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rika karena dengan acara tersebut kami guru-guru di SD Negeri 23 Muntok lebih bersemangat lagi dalam menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas kami masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Aisyah Fernadi, kelas 3 SD Negeri 23 Muntok. Saat saya sangat senang setelah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Kesepakatan dan keyakinan kelas harus benar-benar dilakukan karena berdampak baik bagi saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Apa kabar Zara? Zara sehat nak? Zara tahu tidak kenapa Ibu Rika panggil ke sini? Tadi Ibu Rika melihat Zara kembali jawabannya Andin saat ulangan di kelas. Ibu lihat Zara menyontek jawabannya Andin. Apakah benar yang Ibu katakan nak? Menyontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Zara bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bu Rika juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti halnya Zara menyontek tadi, itu juga termasuk melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Rika bukan mencari siapa yang salah. Ibu justru mau membantu Zara mencari solusi supaya Zara tidak menyontek lagi. Ibu Rika yakin Zara pasti punya alasan mengapa bisa menyontek. Coba Zara ceritakan alasannya sama Ibu nak. Iya baik. Ibu Rika tahu Zara senang ketika bermain dan menonton TV. Tapi saat Zara melakukan hal tersebut membuat Zara tidak belajar. Akhirnya rugi karena Zara tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Benar nak? Apakah Zara masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal dulu nak? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah Zara yakin bahwa jujur itu baik dan penting untuk jangan dimiliki? Baik kalau Zara sudah yakin. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Zara tidak mengulangi perbuatan menyontek? Karena perbuatan menyontek itu kan salah satu perbuatan yang tidak jujur. Jadi, Zara sudah tahu apa yang harus Zara lakukan supaya tidak menyontek. Kapan kira-kira Zara mau melakukan yang berusaha semacam barusan? Baik, jadi mulai hari ini Zara akan melakukan hal-hal yang sudah Zara katakan, yaitu belajar dengan baik, mengerjakan soal sesuai kemampuan, dan berdoa kepada Allah. Terima kasih Zara. Ibu Rika yakin Zara bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak soleha, dan menjadi kebanggaan orang tua. Zara sudah siap menjadi lebih baik lagi? Wah, kalau begitu, ayo kita tes.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Zara sudah sarapan? Zara sudah tahu belum kenapa ibu panggil ke sini? Zara tadi udah pulangnya jam berapa? Sekolah kita masuknya jam berapa? Jadi Zara datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Iya, terlambat atau tidak tepat waktu itu perbuatan benar atau salah? Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Zahra bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ibu Rika juga pernah terlambat datang ke sekolah, sama seperti halnya Zahra yang terlambat tadi. Namun di sini Ibu Rika bukan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu hanya mau membantu Zahra mencari solusi supaya Zahra tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Zahra pasti punya alasan kenapa bisa terlambat datang ke sekolah. Coba Zahra cerita sama Ibu Rika. Oh, semalam tidurnya jam berapa? Zahra belajar atau ngapain? Jadi, karena tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Benar begitu? Apakah Zahra masih ingat dengan kira-kira kelas yang kita buat waktu itu? Apa itu, Nak? Apakah Zahra yakin bahwa disiplin tepat waktu itu penting untuk kita? Sekarang apa yang akan Zahra lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah atau bisa tepat waktu dan disiplin? Oh, tidur lebih awalnya jam berapa? Jadi kalau sebelumnya tidurnya jam setengah 10, sekarang tidurnya jam setengah 9. Kemudian memasak alarm juga ya? Sekarang Zahra sudah tahu apa yang harus Zahra lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kan kira-kira Zahra mau gimana? Baik, jadi mulai hari ini Zahra akan melakukan perubahan itu. Zahra akan menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Zahra bisa? Tos dulu dong. Zahra pasti bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Zahra. Silahkan kembali lagi ke kelas, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Aisyah Kurniadi, murid kelas 3 SD Negeri 23 Muntok. Saya senang bisa melakukan praktik segitiga